saya akan melakukan pemeriksaan fisiologis refleks, yaitu adalah bicep reflex. Untuk bicep reflex sendiri, saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencet terlebih dahulu dari tendon bicepnya, yaitu saya akan mengambil 2 jari di atas antecubital fossa. Lalu setelah saya menemukannya, maka saya akan memfleksikan dari tangan pasien dan meletakkannya di bagian abdomen dari pasien, seperti ini. Lalu saya akan meletakkan jari saya, yaitu di atas, bagian jempol saya di atas dari tendon tadi. Lalu saya akan melakukan pembentukan atau pemukulan menggunakan reflex hammer bagian dari ininya. Maka saya akan melakukan seperti ini. Nah, untuk yang tangan sebelah satu lagi, caranya sama seperti tadi. Seperti itu. Lalu positif apabila terjadi kontraksi pada otot bicep dan juga fleksi pada sikunya. Maka setelah itu saya akan bandingkan kedua sisinya. Yang pertama, saya akan meminta pasien untuk relax terlebih dahulu. Setelah relax, saya akan sebelum melakukan pemeriksaan akan mencari dari tricep tendon sendiri, yaitu dari sebelah bagian tricep pasien. Lalu setelah itu saya akan menyimpan tangan pasien di bagian abdomen secara fleksi 90 derajat lurus seperti ini. Lalu berikutnya saya akan memukul bagian tricep tendon pasien menggunakan reflex hammer di bagian tricep tendonnya. Apabila terjadi kontraksi pada otot tricep dan ekstensi pada siklusnya sendiri, maka tricep reflex positif hasilnya. Lalu untuk tangan sebelahnya lagi, sudah, maka saya akan bandingkan kedua sisinya. Untuk hasil pasien sendiri normal. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan brachioradialis reflex. Yang pertama, saya akan meminta pasien untuk merilekskan terlebih dahulu tangannya. Terus saya akan melakukan pengecekan dari bagian brachioradialis reflex ini. Saya akan meluruskan lengan pasien terlebih dahulu seperti ini. Lalu saya akan mencari dari otot dari radialisnya. Lalu saya akan memegang lengan bawah pasien dan mengetuk bagian radius menggunakan reflex hammer dengan jari di atas dari brachioradialis pasien seperti ini. Di sini menggunakan kasih bantalan jari. Hal ini sama seperti melakukan bicep reflex juga. Lalu setelah saya menemukan dari brachioradialisnya, maka saya akan mengetuknya menggunakan dari reflex hammer. Lalu untuk yang tangan yang sebelahnya, posisikan tangan pasien sama cara seperti tadi. Brachioradialis ada sebelah sini, menggunakan jari sebagai bantalannya. Sudah. Lalu akan positif apabila terjadi kontraksi di brachioradialisnya dan juga adanya gerakan fleksi dari sikunya. Maka nanti akan ada gerakan supinasi juga di bagian dari tangan pasien sendiri. Nanti akan saya bandingkan kedua sisinya. Maka hasil pasien sendiri adalah normal. Reflex atau kenincer reflex. Di sini saya akan meminta pasien untuk relax terlebih dahulu. Lalu untuk berikutnya, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencari terlebih dahulu, yaitu dari patellar tendon. Untuk patellar tendon sendiri itu 1 cm di bawah patella, itu sekitar sebelah sini. Lalu untuk berikutnya, hal itu adalah tempat untuk dijadikannya tepat akan dilakukan pengetukan oleh hammer reflexnya sendiri. Lalu untuk berikutnya saya akan menyimpan. Berikutnya saya akan memfleksikan dari lutut dari pasien terlebih dahulu. Setelah memfleksikan, maka saya akan menyimpan tangan saya di bawah dari lutut pasien seperti ini agar kaki pasien tetap rileks. Lalu setelah saya menemukan dari dimana patellar tendon sendiri, yaitu di daerah sini, maka saya akan mengetuknya menggunakan reflex hammer seperti ini. Maka hasil sendiri positif apabila terjadi refleksi ekstensi pada bagian tungkai bawahnya. Lalu hal ini dilakukan sama seperti kaki sebelahnya. Untuk proses sama seperti tadi. Lalu untuk berikutnya itu saya akan membandingkan kedua sisi seperti ini. Hal sama seperti pada cara yang sebelumnya. Untuk positif akan mengalami yaitu ekstensi, dan untuk pasien sendiri hasilnya normal. Dari Achilles tendon reflex. Untuk Achilles tendon reflex sendiri, saya akan meminta pasien untuk relax terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan reflex ini, saya akan meletakkan kaki pasien di atas dari tungkai bawah kontralateralnya seperti ini. Saya akan menepukkannya terlebih dahulu dan juga akan menyimpan di atas kakinya lagi.
Setelah itu saya akan menentukan kaki pasien di bagian sininya, di bagian pergelangan kaki pasien dalam kondisi dorsifleksi seperti ini agar bagian dari Achilles tendon di sebelah sini terlihat. Lalu untuk berikutnya, setelah tereksposnya dari Achilles tendon sendiri, saya akan mengetuknya menggunakan dari refleks hammer seperti ini di bagian Achilles tendonnya. Kondisinya positif apabila pasien ini mengalami panterfleksi pada kaki pasien. Lalu untuk yang sebelahnya sendiri, menggunakan cara yang sama seperti ini. Untuk hasil dari pasien sendiri, yaitu untuk normal sendiri, pasien akan mengalami panterfleksi pada bagian kaki pasien sendiri. Lalu saya akan membandingkan kedua sisinya. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks dari abdominal, yaitu disebut juga sebagai superficial reflex atau abdominal reflex. Yang pertama, saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan refleks ini. Saya akan membuka baju di atas bagian perut pasien seperti ini. Terima kasih. Terus saya akan menggoreskan bagian dari ujung dari refleks hammer sendiri ke bagian abdominal pasien. Saya akan menggoresnya dari arah lateral menuju ke medial pada bagian epigastrik, subgastrik, dan juga hipogastrik seperti ini. Penggoresan halus, dan juga apabila ternyata di umbilikus tertarik ke arah lateral, maka hasil dari abdominal reflex sendiri positif. Maka saya melakukan pemeriksaan sendiri, saya akan menutup kembali dari baju pasien dan hasil dari pasien sendiri adalah normal. Untuk berikutnya saya akan melakukan pengecekan patological reflex. Yang pertama ada Babinski reflex. Untuk Babinski reflex sendiri, saya akan pertama meminta pasien rileks terlebih dahulu. Lalu untuk berikutnya, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan memegang kaki pasien tepatnya di bagian pergelangan kaki pasien seperti ini di bagian bawahnya agar pasien tetap rileks. Lalu selanjutnya saya akan menggoreskan permukaan kaki pasien menggunakan ujung dari refleks hammer. Nah, di sini goresan dimulai dari bagian lateral ke medial, itu dari bagian ujung tumit kaki sampai ke bagian head of metatarsal bones seperti ini. Nah, lalu untuk yang kaki satunya lagi caranya masih sama seperti itu. Nah, positif jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan juga jalannya mengalami abduksi. Lalu bandingkan kedua sisinya. Saya akan melakukan pemeriksaan Chaddock reflex. Yang pertama, saya akan meminta pasien rileks terlebih dahulu. Setelah rileks, saya akan melakukan pemeriksaan dari reflex ini dengan pertama kali memegang kaki pasien tepatnya di bagian pergelangan kakinya seperti tadi, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menggoreskan punggung kaki pasien menggunakan ujung dari refleks hammer, dan goresan dimulai dari bagian bawah, yaitu bagian lateral ke bagian ke medial, yaitu dari bagian bawah malus kaki sampai ke bagian jempol kaki seperti ini. Untuk yang kaki sebelahnya seperti ini. Seperti itu. Lalu positif jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari lainnya mengalami abduksi. Lalu bandingkan kedua sisinya, sedangkan untuk hasil pasien sendiri adalah normal. Untuk yang berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari Oppenheim reflex. Untuk Oppenheim reflex sendiri, pertama saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan dari Oppenheim ini, saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah saya tertekuk pada bagian dari tulang tibialis proximalis seperti ini. Tertekuknya jari tengah dan juga jari telunjuknya di bagian tibialis proximalnya. Lalu saya akan bergerak ke arah bawah dengan tekanan sampai ujung distal tibia seperti di urut. Lalu untuk kaki sebelah sendiri, maka hasilnya jika positif, yaitu adalah jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari lainnya mengalami abduksi. Lalu bandingkan kedua sisinya dan hasil pasien sendiri normal. Untuk yang berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari Gordon reflex. Untuk Gordon reflex sendiri, saya akan minta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Setelah rileks, saya akan menenggukan dikit di bagian lutut pasien. Di sini saya akan menekan otot gastronomis dari pasien sendiri tidak terlalu keras seperti ini. Positif jika hasilnya sendiri, yaitu jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari yang lainnya mengalami abduksi. Lalu untuk kaki sebelah kembali, halnya sama seperti yang tadi. Tekuk sedikit. Lalu saya akan menekan bagian gastronomiusnya. Positif jika jempol mengalami dorsifleksi dan juga jarinya mengalami abduksi.
lalu saya akan bandingkan kedua sisinya dan hasil dari pasien sendiri normal. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari skiver reflex. Untuk skiver reflex sendiri, saya akan minta pasien untuk rileks terlebih dahulu, lalu saya akan menekan atau mencubit bagian dari achievement tangan pasien. Nah, sebelah sini. Untuk yang sebelahnya caranya masih sama, seperti ini. Positif jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari yang lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya. Untuk hasil pasien sendiri normal. Untuk berikutnya saya akan melakukan pengecekan di Rossolimo reflex. Untuk Rossolimo reflex sendiri, pertama saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menyimpan letakkan tangan saya, yaitu tepatnya di bagian pergelangan kaki pasien seperti ini. Lalu saya akan memperkusikan bagian dari anterior aspek dari plantar pedis pasien menggunakan dari reflex hammer ini. Untuk yang kaki sebelah lagi, caranya sama. Lalu untuk hasil sendiri positif jika terdapat kontraksi dari jari-jari pasien sendiri, yaitu kondisi ini berkebalikan dengan kondisi Babinski. Lalu untuk berikutnya itu adalah bandingkan kedua sisinya. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Mendel-Bechtel reflex, di mana ini saya akan pertama minta pasien untuk rileks terlebih dahulu, lalu saya akan memeriksakan dari reflex ini. Yang pertama adalah menyimpan dari tangan saya itu tepatnya di bagian pergelangan kaki pasien, yaitu seperti ini, halnya sama seperti tadi. Lalu di sini saya akan melakukan perkusi di bagian dari anterior aspek di dorsal pedis dari pasien, di bagian punggung kaki pasien menggunakan bagian belakang dari reflex hammer sendiri, bagian ininya. Seperti ini. Lalu untuk yang kaki sebelahnya sama. Lalu positif jika terdapat kontraksi dari jari-jari pasien. Untuk hasil sendiri sama seperti Rossolimo dan berkebalikan dengan Babinski. Lalu hasilnya sendiri untuk pasien adalah normal dan bandingkan kedua sisi dari kaki pasien. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pengecekan di Hoffmann-Tromner reflex. Yang pertama saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Lalu berikutnya sebelum melakukan pemeriksaan saya akan memposisikan tangan pasien dalam kondisi fleksi seperti ini. Lalu saya akan mengambil jari tengah pasien dengan mendorongnya menggunakan jempol saya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan menjentikan dari jari tengah pasien sendiri. Untuk yang ke bawah disebut sebagai Hoffmann, sedangkan untuk yang ke atas disebut sebagai Tromner. Seperti ini. Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner. Sudah. Untuk yang tangan yang satu lagi, caranya sama seperti tadi. Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner. Lalu untuk berikutnya, hasil sendiri apabila positif terdapat kontraksi dari jari-jari pasien, yaitu pasien mengalami jari-jari menginfeksi. Lalu setelah itu untuk hasil pasien sendiri yaitu normal dan lalu bandingkan kedua sisinya. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan primitive reflex atau regresi. Yang pertama ada glabellar reflex. Di sini saya akan pertama kali meminta rileks kepada pasien terlebih dahulu. Lalu untuk caranya sendiri saya akan meminta pasien untuk melihat ke salah satu sisi. Bapak boleh lihat ke sana ya Pak? Nah, setelah itu saya akan mengaturkan bagian dari pasien, tepatnya di bagian midline dari bridge of the nose dari pasien, bagian above-nya, yaitu dengan menggunakan 10 hitungan, menggunakan jari telunjuk dengan harus di luar dari visual field untuk mencegah adanya respon yang mengancam. Jika di atas 8 kali, ketika pengaturan masih berkedip, maka pasien memiliki abnormalitas pada bagian glabellar reflex sendiri. Saya coba ya Pak. Ke sana ya Pak ya. Hitungan. Baik, untuk dari hasil pasien sendiri adalah normal. Pada berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan palmomental reflex. Di sini saya akan memberikan stimulus di bagian dari telapak tangan pasien, tapi yang diperhatikan adalah dagu pasien atau di bagian otot mentalisnya. Di sini saya akan menggoreskan telapak tangan pasien menggunakan ujung dari reflex hammer. Lalu saya akan memposisikan tangan pasien terlebih dahulu ke dalam kondisi seperti ini. Kondisi saya akan melakukan penggoresan,
itu di bagian dari lateral aspek, itu dekat jempol di bagian mata kanan sendiri, dan di bagian proksimal ke bagian distal. Baik, apabila positif, yaitu adanya kontraksi di bagian dagu pasien dan di bagian otot mentalis dari pasien sendiri. Lalu untuk hasilnya sendiri seperti ini. Baik, sudah. Dan untuk berikutnya saya akan membandingkan kedua sisinya, dan untuk hasil dari pasien sendiri adalah normal. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari snot reflex, yaitu yang pertama saya akan minta pasien rileks terlebih dahulu, terus saya akan mengetuk bagian antara upper lip dan juga bagian bawah hidung dari pasien menggunakan telunjuk, dan juga saya akan minta pasien untuk membuka mulutnya sedikit atau sedikit menganga, ya Pak. Lalu di sini apabila mulut pasien mencucu atau moncong, berarti pasien memiliki abnormalitas atau positif pada snot reflexnya. Seperti ini, untuk hasil dari pasien sendiri normal. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Krebs reflex. Yang pertama saya akan minta pasien rileks terlebih dahulu. Lalu berikutnya saya akan mengangkat dari tangan pasien seperti ini kondisinya. Lalu saya akan menyimpan tangan saya di bagian telapak tangan pasien layaknya seperti sedang salaman. Lalu saya akan memberikan stimulus di bagian telapaknya dengan secara cepat seperti ini. Lalu apabila kondisi pasien langsung menggenggam dari tangan saya, maka pasien hasilnya positif atau adanya abnormalitas pada Krebs refleksnya. Untuk yang tangan satu lagi sama di ini. Baik, untuk hasilnya sendiri untuk pasien ada normal, dan saya akan membandingkan dengan kedua sisinya. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Manimal Sign Examination. Yang pertama itu saya akan mengecek neck stiffness atau muka rigidity atau dari kaku kuduk. Pertama saya akan minta pasien untuk rileks terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum melakukan pemeriksaan dari kaku kuduk sendiri, saya akan melakukan pemeriksaan dari kuduk kaku terlebih dahulu. Yaitu yang pertama saya akan memegang kepala pasien dan juga bagian dagu pasien itu menggunakan kedua tangan saya, di mana itu di bagian dahi dan bagian dagu. Lalu saya akan melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Lalu untuk yang pemeriksaan kedua dari kuduk kaku sendiri, yaitu saya akan mengangkat dari bahu pasien. Lemesin aja Pak, lemesin kepalanya. Sudah. Apabila terjadi kekakuan, maka pasien mengalami kuduk kaku. Lalu untuk berikutnya yaitu apabila juga pasien mengalami adanya suatu dorsalfleksi pada saat pengangkatan bahu tadi, yaitu mungkin pasien ini akan mengalami itu kaku kuduk. Untuk berikutnya, untuk pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan dari kaku kuduk sendiri. Untuk kaku kuduk sendiri saya akan memegang yaitu bagian dari belakang pasien menggunakan tangan kiri saya, dan juga untuk bagian tangan saya ke kanan akan memegang dari bagian pasien. Lalu saya akan mengangkat dari kepala pasien dan menuju ke bagian sternum dari dadinya pasien seperti ini. Baik, sudah. Nah, di sini yang dilihat adalah rasanya dari pasien dan dagu dari pasien sendiri. Apabila ternyata dagunya tidak mencapai sternum, berarti pasien mengalami kaku kuduk seperti itu. Untuk berikutnya saya akan melakukan pengecekan dari Burzynski. Burzynski sendiri itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu ketika saya melakukan dari pengecekan dari kaku kuduk sendiri, yaitu ketika mengangkat bagian kepala pasien dan juga bagian tangan kanan sendiri dada pasien seperti ini. Saya melihat dari kaki pasien sendiri, apabila ternyata pada kaki pasien mengalami infeksi, maka hasilnya adalah Burzynski 1 positif, tapi apabila tidak maka pasien normal. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Burzynski 2. Untuk Burzynski 2 sendiri, yang pertama saya akan yaitu adalah menaikkan dari tungkai dari kaki pasien sendiri. Itu pertama saya akan memegang di pergelangan kaki pasien dan juga di bagian lututnya. Saya akan menepuknya, relax saja Pak.
sudah rileks menekuknya, terus saya akan angkat dari kaki pasien sendiri di atas dari 70 derajat. Apabila terjadi fleksi pada kaki yang kontralateral atau kaki yang sebelahnya, maka hasil Brudzinski keduanya adalah positif. Apabila tidak, yaitu adalah negatif. Pada kondisi ini saya akan melakukan pemeriksaan langsung bersama lasik. Untuk lasik dari lasik refleks sendiri, yaitu dimana untuk lasik sains sendiri, yaitu saya akan mengangkat kaki ini kurang dari 70 derajat. Apabila ternyata pada kondisinya dilihat dari wajah pasien mengalami nyeri dan juga gerakannya terbatas, berarti hasil lasik sains sendiri adalah positif. Jadi caranya yaitu adalah untuk yang sebelahnya sama seperti tadi, yaitu diangkat. Kalau saya konjak pergelangan tangan di bawah, itu juga di bagian kaki diangkat, lalu dinaikkan ke atas. Apabila ternyata saat lebih dari 70 derajat adalah dia mengalami suatu adanya fleksi di bagian di kaki sebelahnya, maka adalah dia mengalami Brudzinski positif 2. Apabila saya turunkan derajat di kurang dari 70 derajat, yaitu pasien terlihat nyeri dan juga adanya keterbatasan, maka untuk lasiknya sendiri adalah positif. Sedangkan untuk hasil pasien sendiri adalah normal. Lalu saya akan bandingkan kedua sisinya. Untuk yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Brudzinski 3. Untuk Brudzinski 3 sendiri itu saya akan minta pasien rileks dan juga saya di sini akan menekan bagian dari tulang zigomatik pasien menggunakan kedua jempol saya di bagian pipinya sendiri, di bagian pipi pasien seperti ini, tekan, dan apabila hasilnya positif, pasien tangannya akan mengalami fleksi. Sedangkan untuk negatif itu tidak akan mengalami fleksi, dan untuk hasil pasien sendiri adalah normal. Dan saya akan membandingkan kedua sisi dari tangan pasien sendiri. Melakukan pemeriksaan dari Brudzinski 4. Untuk Brudzinski 4 sendiri, yang pertama saya akan meminta pasien untuk rileks juga, dan juga di sini saya akan menekan bagian bawah dari abdomennya atau di bagian suprapundicnya sendiri menggunakan dari tangan kiri saya, yaitu seperti ini kondisinya bagian kelingking yang mengenainya. Nah, di sini dan terlihat apabila adanya fleksi di bagian dari bagian tunggainya atau bagian kaki pasien sendiri, maka hasil Brudzinski 4 sendiri adalah positif. Untuk hasil dari pasien ini adalah normal, dan saya akan bandingkan kedua sisinya. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernig sign. Di sini saya akan meminta pasien untuk rileks terlebih dahulu, lalu saya akan menyimpan tangan saya di bawah pergelangan kaki pasien dan juga bagian kaki pasien. Saya akan mengangkat dari bagian kaki pasien yaitu pada lututnya sebesar 90 derajat seperti ini. Nah, saja pas 90 derajat. Lalu saya akan mengangkat dari kaki pasien sendiri hingga lebih dari 130 derajat. Di sini terlihat apabila pasien terlihat nyeri dan juga adanya keterbatasan gerak, maka hasil dari Kernignya sendiri adalah positif. Apabila tidak, maka negatif, dan untuk pasien sendiri hasilnya dia adalah normal. Lalu untuk kaki sebelah sendiri caranya masih sama seperti tadi. Ini 90 derajat, menaikkan 130 derajat, dan hasilnya negatif untuk pasien ini. Lalu saya akan bandingkan kedua sisinya.